Shalom saudara semuanya. Oke, saya tunggu pemain musik untuk boleh kembali ke tempatnya. Hari ini saya mau sharing buat teman-teman semuanya. Mungkin yang ujung sebelah sana boleh menempati ujung sebelah sini. Yuk, yang sebelah sana saya minta dikosongin semuanya. Yuk, biar saya nggak lihat muka-muka yang cakep, muka-muka yang cantik, supaya kelihatan. Nah, saya minta kursi sebelahnya dikosongin. Oke. Siap dengar firman Tuhan? Siap dengar firman Tuhan? Hari ini judulnya A Gift from Heaven. Amin. Di sini ada 2 buah pohon Natal. Betul saudara? Kalau di Natal itu biasanya kita ngerayain apa sih saudara? Teman-teman semuanya? Ngerayain apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Identiknya memang dengan pohon Natal, betul ya saudara? Nanti saudara-saudara ada camp, youth camp, Christmas camp kan? Betul kan? Nah, biasanya kalau Natal itu ada tukar kado saudara, betul? Ada gift. Anak-anak saya dari kecil biasanya kalau Natal itu dibiasain, bukan dibiasain lah, dikasih kado biasanya. Nah, biasanya juga dulu waktu kita masih kecil, siapa di sini sering ikut acara Sinterklas? Ada yang acara pernah ikut Sinterklas? Orang bewoken putih, orang bule, kadang-kadang pengawalnya orang kulit hitam, biasanya hitam-hitam, bawa karung. Betul? Pernah denger enggak? Sekarang jarang sih acara Sinterklas. Tapi identiknya kalau Sinterklas, identiknya apa? Dapat apa? Dapat kado. Maupun kado itu saudara, yang beliin itu biasanya orang tua kita sendiri. Betul? Dititipin ke Sinterklasnya, yang Sinterklas notabene, saya nggak ngomong palsu lah, dia memang pakai kostum Sinterklas lah. Untuk apa? Untuk ngasih kado ke kita. Betul? Pernah ikut sekolah minggu kan saudara? Atau minimal sekolah Rebo, Sion Kid, yang pernah ikut Sion Kid, biasanya ada tukar kado pas Christmas. Ya nggak sih? Nggak pernah? Nanti ngomong ya. Kalau Christmas tukar kado dong. Masa saya udah berapa tahun? Sekarang yang paling kecil di sini umur berapa? 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. SMP? Ayah umur berapa ayah? Hah? 17? Oh ya 12, dikira saya udah umur 21 tahun. 12 tahun. Ayah itu kan masih SD kan? Hah? Masih SD kan? Nah, masa umur udah 12 tahun gak pernah dapat kado dari Sinterklas? Dapat kado dari Sinterklas? Pernah? Gak pernah. Nanti ya, papahnya di rumah disuruh nyamar jadi Sinterklas tanggal 25. Ya, kalau enggak minimal siapalah, Pak Komeng lah, atau Pak siapalah, Pak Ruyuk lah, atau di sini Om Budi, jangan ngomong Om, Kak Budi suruh jadi Sinterklas nanti pas Christmas camp. Ya, jadi biar tahu, oh Sinterklas itu tugasnya ngasih kado. Ya, nah kembali lagi, bulan Natal identik dengan kado. Betul saudara? Mau enggak di akhir tahun ini setiap kita dapat kado dari pencipta kita? Mau enggak? Hari ini saya juga mau nyampein pesan Tuhan yang ada di dalam hati saya. Tuhan ngasih kata gift from heaven. Giftnya apa sih kak? Giftnya apa sih kok? Ada satu kata yang Tuhan mau kasih buat setiap kita. Giftnya adalah reset. Ngomong kanan kirinya, reset. 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 Di mana kalian menemukan tombol reset? Semua punya HP? Pernah HP-nya ngeheng? Diapain? Kalau zaman dulu Nokia atau BlackBerry, zaman saya dulu, itu baterai itu bisa dilepas baterainya. Sekarang bisa dilepas baterainya? Bisa sih, dicongkel kok. Bisa, dicongkel. Atau minimal ke servis HP, tolong cabutin baterainya.
Tapi itu gila. Ya nggak sih? Itu sama aja apa ya? Apa itu? Lem biru, lempar ganti baru. Di HP saya itu, kalau ditekan lama, ada tombol yang namanya restart. Betul? Coba cek semuanya, ada nggak tombol restartnya di HP? Kalau nggak ada, coba ada nggak? Ada sedikit bolongan kecil di HP. Kalau berani, nanti sampai rumah, ambil tusuk gigi, jangan tusuk gigi lah. Kalau besar, jarum, tusuk itu. Percayalah, HP-mu, datamu akan reset to factory. Artinya apa? Hilang semua foto, semua program, semua apapun, hilang. Itu namanya hard reset. Betul saudara? Bisa keluarin HP-nya semua, HP sucinya keluarin semua HP-nya. Yang nggak punya HP nggak apa-apa. Yang sudah punya HP keluarin HP-nya. Sekarang semuanya tombol resetnya coba dicari. Suster mama saya suatu hari ke rumah saya kaget. Sus, ngapain siang-siang ke sini? Aduh maaf kok, handphone saya ngeheng. Nggak bisa diapa-apain. Diem. Stuck. Blank. Dan saya ngomong ke suster saya, Sus, sudah di reset belum? Oh, reset. Apa itu kok? Saya nggak tahu tombol resetnya di mana. Mana HP-nya? Saya ambil. Saya lihat. HP-nya beda sama HP saya, tapi Android. Dan itu harus diapain? Ditekan lama tombol on off-nya dan keluarlah. Mau ngapain? Power off, restart, emergency call, atau apa? Betul nggak? Sudah nemu belum semuanya? Coba sudah nemu belum? Yang sudah nemu, angkat handphonenya tinggi-tinggi. Sudah nemu? Ada tombol restart, ada tombol reset? Devlin sudah ketemu. Kamu sudah ketemu? Livia? Ada? Tuh, beda-beda kan? Coba, punya Yemima juga beda. Sama Devlin beda nggak? Beda tombolnya. Ini sama-sama aja punya saya. Punya kamu? Tuh di situ. Punya saya di sini. Tuh itu sama-sama saya. Kalau iPhone, ada yang punya iPhone di sini? Ada yang pakai iPhone? Coba, kamu tombol restartnya sebelah mana? Coba tunjukin ke teman-teman semuanya. Kamu berdiri. Tuh, beda lagi. Betul? Oke, terima kasih. Setiap kita, HP aja, punya tombol restart yang berbeda-beda. Betul? Betul? Kamu sama sebelah kamu sama enggak? Beda kan? Kamu itu adalah masterpiece-nya Tuhan. Kalau handphone aja beda-beda tombol resetnya. Dan hari ini saya mau ngomong, gift from God for Christmas adalah reset. Di sini pernah main Nintendo? Nintendo kuno banget psikologi, Nintendo. Sega, gila lagi Sega. Apa itu Sega? Saya tahu Sega nasi, Sega jamblang saya tahu. Zaman saya dulu waktu SD SMP itu ada permainan namanya Sega. Kalau zaman sekarang itu PlayStation. Ada PlayStation 1, 2, 3, 4, sekarang sudah kelima. Saya main cuma sampai PlayStation 3. Dulu saya main Sega, bukan Sega, Sega namanya. Sega itu mirip, kalian tahu Game Watch? Ada yang tahu gak sih Game Watch di sini? Gak ada yang tahu lagi, jangan-jangan. Ada yang tahu Game Watch? Yang mainannya cowboy cuma nembakin satu doang. Terus ada yang main gurita, kapal, ambil apa, itu terus mainnya. Ada yang main? Nggak ada yang main saya rasa. Itu permainan zaman batu. Itu Game Watch namanya. Betul? Saya taunya Apple Watch kok. Ya iyalah, lu orang milenial. Gua pernah main namanya Game Watch. Pernah namanya Game Boy? Pernah tahu Game Boy? Jeva mana punya? Tuh, Jevon aja punya. Wah kok kamu kuno Devlin berarti. Kamu lebih kuno dari saya berarti. Semua permainan Sega, Nintendo, PlayStation,
Kalian tahu nggak ada tombol resetnya? Tahu nggak? Ini ya, coba ya, lagi asik main, temu-temu teman kalian iseng masuk rumah kalian atau ke tempat iseng, temu-temu, cetek, tombol reset. Ngamuk nggak? Ngamuk, ya kan? Udah sampai level 9, ditekan tombol reset, ceklek. Yang jadi apa? Balik maning level 1 Pak. Kecuali PlayStation loh ya. PlayStation ada memory cardnya. Itu pun kalau pas waktunya tepat. Tadi seperti kita nyanyi. Waktunya tepat pas nge-save. Ya nggak apa-apa. Permainan kita masih ke-save. Lah tapi kalau memorinya rusak. Ya nggak ke-save. Betul? Hari ini ngomong apa sih? Reset. Pencipta dari PlayStation. Pencipta dari Samsung. Pencipta dari Android. Pencipta dari iPad, semua ada yang namanya tombol reset. Dan hari ini saudara dan saya, Tuhan kasih tombol reset. Cuma masalahnya seperti suster mama saya nggak ngerti tombol resetnya di mana ya. Suatu hari TV saya itu kan TV Android. Wah hebat banget TV Android. Tapi hari ini semua TV Android loh saudara. TV Gracia belum Android. Karena belum bisa lihat YouTube. Belum bisa mainan App Store di situ belum bisa. Tapi zaman sekarang semua TV itu sudah Android. Suatu hari TV saya itu stuck. Diem. Anak saya ribut. Papa! TV-nya diem aja, di kursor nggak bisa. Saya bingung kan, aduh gimana caranya nih? Sudah saya kutak-kutik, on off, ya tetap diem baik. Saya telepon ke tokonya yang jual, saya telepon teman saya, kok ini TV yang gua beli kemarin, temu-temu diem loh. Ini kenapa? Koko sudah tekan tombol reset atau belum? Tombol reset? Nengendi tombol resetnya? Ternyata tombol resetnya itu ada di remote TV. Tekan tombol on off selama 10 detik kok. Tekan tombol on off 10 detik, nanti akan keluar restart, reboot, hard reset, atau off. Koko pilih reset, restart. Nanti semuanya akan kembali normal. Saya coba ya, saya turutin. Saya tekan di remote-nya 10 detik. Dan temu-temu TV itu muncul. Seperti handphone kalian itu tadi. Ada restart, reboot, hard reset, atau off. Dan saya tekan restart. Dan itu semuanya mulai berjalan dan akhirnya TV saya berjalan normal kembali. Bisa ngerti sampai sini maksud saya? Hari ini setiap kita ternyata Tuhan sudah kasih tombol reset dalam hidup kalian dan saya. Tapi masalahnya apakah kalian dan saya tahu dan menggunakan tombol reset itu dengan baik atau tidak? Bisa ngerti sampai sini? Tadi saya ngomong ada 2 saudara. Soft reset dan hard reset. Kita mau baca firman Tuhan dulu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20 berkata. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Dan mengutus Yesus. Yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kita nyambung ke 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kamu dan saya ada dalam Kristus?
hari ini, kalau engkau belum ada dalam Kristus, saya akan ajak setiap kita ada di dalam Kristus. Gak usah takut, karena hari ini engkau dengar berita baik. Kalau engkau belum di dalam Kristus, hari ini mari sama-sama, mari bergandeng tangan. Kita ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu suka bohong, dulu suka berantem, dulu suka pukul orang, dulu suka bully orang, dulu suka video porno, dulu suka hina teman, dulu suka ngelawan orang tua. Tapi hari ini engkau dan saya ada di dalam Kristus. Dan siapa di dalam Kristus? Firman Tuhan berkata, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah pentingnya kita melakukan yang namanya riset dalam hidup kita. Kita harus ingat, manusia gak lepas dari yang namanya dosa. Manusia gak lepas dari namanya kelemahan. Tapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, ia sanggup mereset hidupmu dan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Kalau yang namanya iPad, kalau yang namanya handphone ini punya tombol reset, apalagi engkau dan saya adalah ciptaan yang luar biasa. Masterpiece. Saya ini kembar, saudara. Tapi kembar maupun kembar, satu perut di ibu saya. Kalau orang ngomong kayak fotokopi, tapi percayalah, yang kenal saya sejak lama, saya sama kembaran saya itu nggak sama. Betul? Kita punya identitas yang berbeda. Kita punya sifat yang berbeda. Kita punya karakter yang berbeda. Bahkan bentuk hidung aja mungkin kayaknya sama. Kok Luki sama kok Gidi sama. Tapi percayalah beda. Tuhan menciptakan saudara dan saya itu spesial. Tidak ada duanya. Kalian tahu mobil listrik zaman sekarang? Jangan ngomong mobil listrik lah. Mobil saya yang diparkir di depan, di Gracia itu di depan. Itu bisa di reset loh. Di reset apanya kok? Di reset mesinnya tuh udah komputerisasi. Nggak bisa. Hanya auto reset dealer yang mereset. Jadi kalau mobil saya itu dibawa ke bengkel mobil lain, atau jangankan ke bengkel mobil yang bukan Toyota, percayalah, sistem di mobil saya akan berubah. Jadi hari ini, kalau hidupmu merasa stuck, aku kok gak enak ya, kok hidup kok kayaknya gak berguna ya, kok hidupku kok kayaknya gak bernilai ya. Coba cek ke bengkelnya Tuhan. Mungkin kalian bisa datang ke komsel, kalian bisa datang ke ibadah, kalian datang ke kakak rohani kalian, atau bahkan tanpa perantara sekalipun, kalian datang kepada Tuhan. Dialah yang menciptakan kalian, dialah yang membuat kalian, dan dia tahu segala sesuatunya tentang hidup kalian. Dan semuanya itu, apa yang jelek, apa yang gak benar, akan dibuat jadi benar. Jangan saya, waduh kok handphone saya rusak ya. Handphone saya kok rusak ya. Saya bawa ke Bagur lah. Tahu gak Bagur? Itu bengkel bubut, bengkel las. Kalau handphone kalian error, apa yang kalian lakukan? Minimal kalian ke tukang HP kan?
servis HP kan. Lebih baik lagi kalau kalian ke authorized dealer. Handphonenya Xiaomi, ya ke authorized Xiaomi. Handphonenya Oppo, ke authorized dealer Oppo. Handphonenya Apple, ke authorized dealer Apple. Yang tahu, jangan handphonenya rusak, dibawanya kemana? Tukang bengkel las, ke tukang bubut, apalagi ke tukang bubur, apalagi ke tukang gorengan. Jadinya apa? Handphone kalian bisa-bisa digoreng. Bisa ngerti sampai sini maksud saya? Bisa ngerti? Hidup kalian, pencipta kalian itu adalah Tuhan Yesus. Mari datang kepada Yesus. Dia adalah master of master yang sanggup mengubahkan hidup kalian. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Hari ini berita baiknya. Kita semua dikasih yang namanya tombol reset. Amin saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena, dengar saudara, karena kita ini buatan, ada yang buatan dari batu? Oh enggak Pak, kata ibu saya dari mermaid, dari laut lepas, ditemu sama ibu saya. Oh enggak Pak, saya kayak sunggokong Pak, dari batu alam. Temu-temu ada halilintar geledek jeder, temu-temu ada bayi di depan, dan itulah saya Pak. Ya maaf, saya salah ngomong kalau gitu. Tapi hari ini saya percaya saudara dan saya ini adalah, kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Yesus. Amin. Hari ini berita baik tentang Christmas, tentang Natal. Yesus sudah mati buat saudara. Yesus sudah datang buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dan hidup kita ini bukan buat hidup kita sendiri, tapi hidup kita karena Kristus. Karena Yesus di dalamku dan aku di dalam Yesus. Dan biarlah hidupmu dan hidupku jadi berkat buat banyak orang. Karena kekristenan bukan masalah bagaimana ya saya ngambil keuntungan. Tapi kekristenan adalah bicara masalah bagaimana saya bisa memberi kasih, memberi pengharapan, memberi yang namanya sesuatu pengharapan kepada orang yang tak berpengharapan. Itu namanya kekristenan. Amin saudara. Tadi di ayat yang awal kita berkata, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin saudara. Kalau buat saya pribadi, iman itu adalah kurs mata uangnya surga, itu iman. Bukan US dollar, bukan yuan China, bukan rupiah, tapi kurs kerajaan surga itu adalah iman. Seberapa besar imanmu, itu yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Itulah iman. Amin. Ayat berikutnya saudara, kita mau baca tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapa di sini pernah dengar si bungsu dan si sulung? Pernah dengar? Di sekolah minggu pernah dengar? Boleh lambaikan tangannya. Kita nggak perlu baca lagi ya. Si bungsu dan si sulung. Sering dengar ya saudara ya. Yang pengen harta papahnya itu siapa? Si bungsu. Si bungsu habisin semua harta bagiannya. Dan dia foya-foya. Betul saudara? Betul? Dan hari itu
Si bungsu pergi ke tempat yang jauh. Tapi menurut Alkitab dia ngomong ke tempat yang jauh. Betul menurut Alkitab? Tapi menurut literatur itu artinya bukan artinya. Itu tuh bedanya cuma Cirebon sampai ke Pleret. Dia itu main-main ke Pleret, jadi nggak lebih dari 10 kilometer. Dari Cirebon mungkin nggak nyampe Sumber. Dia itu pergi ke situ. Nggak nyampe 10 kilometer. Tapi Alkitab ngomong, dia pergi ke tempat yang jauh. Artinya apa? Dia putus hubungan dengan bapaknya. Bisa ngerti sampai sini? Ini semua, coba pegang lagi handphonenya, pegang lagi handphonenya. Siapa di sini yang punya handphone, sebulan sekali pasti dinotifikasi sama Samsung atau sama Apple untuk pembaruan software update. Ada yang pernah tahu? Kecuali handphone kamu hack. Kecuali handphone kamu itu kalau zaman dulu itu apa ya? Kalau Android itu apa ya? Bukan mencuri. Jadi zaman dulu itu ada hack. Jadi kalau kamu pengen iPad kamu bisa mainan semuanya, kamu tuh iPadnya dihack. Jadi itu bisa gratis semuanya. Kecuali itu. Tapi zaman sekarang, handphone yang kalian pegang itu selalu mungkin sebulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali dia akan berkata software update is available. Betul? Saya sengaja hari ini enggak update. Dan di sini kalau kalian klik update, apa yang terjadi? What's new? Find out what include in this phone. Ini dari mana sih? Dari mana ini? Dari engkong kita. Dari siapa? Dari sononya dari mana? Ada yang pernah sadar enggak? Dari toko yang kita beli. Dari mana? Dari mana? Sistem. Dari penciptanya, saudara. Dari pencipta handphone ini. Dari Samsung Corporation. From Korea. Ngerti enggak? From Korea. Kalau handphone kamu Samsung ya. Kalau handphone kamu dari Jepang ya dari Jepang. Kalau Apple ada lagi. Dari mana? Ya dari Amerika, dari USA. Pembaruan iOS terbaru. Itu dari apa? Dari Apple Corporation. Bayangkan saudara. Kalau saudara nggak pernah terkoneksi dengan penciptanya. Kalian akan mengalami sesuatu istilahnya hidup tanpa pembaruan. Jadi hari ini pertanyaannya. Apakah hidupmu dan hidupku selalu terkoneksi dengan penciptamu? Handphone yang kalian pegang itu semua, itu terkoneksi dengan penciptanya loh. Tapi kita ini seringkali kita nggak terkoneksi sama pencipta kita. Sehingga kita apa? Nggak ngerti pembaruannya apa ya. Kok banyak bugs ya. Aku banyak masalah dalam hidup ini ya. Aku kok ngerasa stuck ya. Kok kayaknya temanku lebih baik-baik aja ya. Kok kenapa ya? Orang tuaku kok ribut terus. Kenapa ya? Sekolahku kok bodoh terus. Kenapa ya? Aku kok nyakitin orang terus. Aku pengen gak nyakitin orang. Tapi aku nyakitin orang. Kenapa ya? Aku kok jatuh terus. Aku gak mau nonton video porno. Aku gak mau ngomong kotor. Aku gak mau ngomong yang jahat. Tapi kalau aku lagi ketemu sama temanku, bisa ngomong binatang tuh. Nanti ketemu teman, bisa nonton video porno tuh. Nanti ketemu teman, pacaran gak kudus tuh. Ketemu pacar, aku gak pengen pacaran gak kudus. Tapi kenapa ya? Kok bawaannya pengen gelap-gelapan, di pojokan terus. Kok pengennya di bioskop, gak nonton bioskop, pegangan tangan terus. Ayo, ya atau ya?
Hari ini saudara, jangan-jangan hidup kalian dan saya tidak pernah diupdate lagi oleh firman Tuhan. Hari ini, kalau hidupmu mengalami stuck, mengalami jatuh dosa di hal yang sama. Hari ini masturbasi, aduh aku udah nyesel, aku gak mau. Besok-besok ngelakuin lagi. Gak mau lihat video porno, besok-besok ngelakuin lagi, nonton lagi. Gak mau ngomong kotor, besok-besok ngomong kotor lagi. Hari ini, cek tombol reset dalam hidupmu. Dan cek apa ada software update yang terbaru. Jangan-jangan saya terlewat. Ini kalau saya lewatin, ya sudah, gak apa-apa. Selesai. Semua kayaknya berjalan dengan normal. Tapi permasalahannya, saya gak mendapatkan update terbaru dari handphone saya. Betul saudara? Bisa ngerti apa yang saya maksud? Hidupmu dan hidupku harus diupdate. Seperti si bungsu, dia terlepas dari ayahnya. Dia tidak terkonekted dengan ayahnya. Dan ketika dia sadar, di Lukas 15 ayat 18 sampai 24 saya bacakan buat saudara. Ketika dia temu-temu, ayat 15 dulu. Ayat 14 dulu. Ayat 14. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu. Dan ia pun si bungsu itu mulai melarat. Saudara, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Hari itu si bungsu mulai cari tombol resetnya di mana ya. Aku mau mereset hidupku. Aku mau kembali kepada Bapakku, penciptaku. Dan saudara lihat di ayat 20. Maka bangkitlah ia si bungsu itu dan pergi kepada bapaknya. Terpujilah nama Tuhan. Ketika ia masih jauh, si bungsu ini jauh. Ayahnya, bapaknya telah melihat. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu dan sembelilah. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dulunya dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ketika anak bungsu ini kembali kepada bapaknya, dia mengakui dosanya. Dia mau meriset semua dosanya dan siap bertanggung jawab. Bapaknya, saudara lihat, dengan lapang dada dia menerima kembali. Itu loh Bapak kita. Amin. Walaupun si bungsu ini ngomong ke bapaknya, Bapak, aku gak layak jadi anak Bapak lagi. Jadikan aku orang upahan aja. Tapi bapaknya ngomong, enggak. Kamu tetap anakku. Ambil jubah, ambil cincin arti lambang otoritas, dan diambilin kasut. Artinya apa? Mari nak, berjalan bersama aku kembali. Jadi anak
anakku kembali. Hari ini apapun yang menjadi dosa kita, apapun yang menjadi kelemahan kita, kembali kepada Bapa. Reset ulang hidupmu. Karena itu free sudah Bapa berikan kepada setiap kita. Amin. Caranya gimana Kak? Untuk supaya kita bisa reset hidup kita. Yang pertama tulis saudara. Dengan satu kata, rest. Renungkan, istirahat, renungkan kembali kebaikan Tuhan. Renungkan kembali. Tuhan memperkenalkan kata rest, tidur. Di Kejadian 2 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah, Kejadian 2 ayat 1 dan 2 berkata, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya pada awalnya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia. Di sini ada kata rest, berhenti. Tinggalkan semua kesibukan, bersekutu kembali dengan Bapa. Bersaat teduh dengan Bapa. Engkau pusing dengan hidupmu, engkau pusing dengan segala sesuatunya, engkau pusing dengan masa depanmu. Rest. Mari bersekutu dengan Bapa. Mari ambil saat teduh dan percayalah Dia Tuhan yang menciptakan kita. Saudara, keluarin handphone lagi. Kalau di Samsung saya, ini ada tombol 3 di sini. Garis 3 di sini. Ini kalau saya tekan, klik. Ini keluar semua loh. Program-program, ada WA, tadi anak saya main, ada kontak, ada YouTube, ada GoShop, ada Google, ada email, ada Microsoft Excel, ada BCA, ada program Mandiri, ada Instagram, ada Tokopedia, ada foto. Gila, banyak banget gua hari ini buka aplikasi. Saudara diemin, taruh, tinggal tidur. Baterai habis nggak? Habis baterainya. Itu bukan rest. Itu bukan rest. Kalau rest itu apa? Close all application. Habis ini, semua nggak ada. Betul? Matiin nih HP. Klik. Off. Mati HP. Suatu kali, saya itu ada di luar negeri. Saya pakai pulsa, beli pulsa. Kalau di luar negeri itu kan bisa beli roaming, pulsa roaming saudara. Itu biasanya seminggu. Saya dikasih jatah kalau nggak salah 10 giga. 10 giga banyak gak? Banyak kan? Itu dalam waktu seminggu. Saya ngerasa, wah saya cuma 4 hari di sini kok. Cukup, pasti cukup. 10 giga aja. Baru 1 hari. Habis itu datanya. Ngomel nggak? Ya ngomel saya. Saya telepon operatornya dari luar negeri. Pak ini gimana ini? Kok habis gini. Terus dia ngomong, Bapak sudah close all application enggak? Semua aplikasi yang Bapak itu sudah ituin belum? Oh iya. Saya satu lupa. Dulu saya itu main Bitcoin saudara. Main saham, main forex. Itu forex saya enggak diapain, enggak di closing sama saya. Didiemin terus. Dulu, sekarang saya sudah bertobat, saya enggak mau. Dulu saya main. Itu enggak saya closing, jalan terus. Dan ternyata itu nyedot data saya. 10 giga, 1 hari habis. Hari ini Tuhan bicara buat kita. Ada enggak masalah-masalah masa lalu kita yang enggak di closing. Itu menggerogoti engkau. Engkau pernah sakit hati enggak sama orang? Engkau pernah sakit hati mungkin sama orang tua, atau sama paman, sama bibi, sama ii, sama kungkung, sama bobo.
sama Itio apapun lah. Pernah sakit hati enggak? Itu ternyata seperti aplikasi yang menggerogoti data dalam hidup kamu. Itu membuat engkau enggak bisa terbang tinggi bersama Tuhan. Hari ini close semua masa lalu. Jalan bersama Tuhan kembali. Dan ternyata saudara ya, kalau aplikasi-aplikasi itu enggak ditutup, baterai kamu cepat habis enggak? Habis. Nggak ngomong data lah, baterai aja habis. Jadi kalau kamu mau diamin handphone, itu closing all application, di closing semuanya. Kalau tetap buka, itu akan nyedot baterai kamu. Apalagi Instagram, apalagi Facebook, itu nyedot semuanya. Hati-hati, makanya data perasaan kemarin 2 giga. Sekarang kok tinggal 1,5 giga. Masa gua seharian gua bisa 500? Emang gua nge-game? Enggak loh. Instagram, Facebook itu ngambil data kamu loh. Maksudnya kuota data itu diambil. Dan kalau kamu nggak close, bener-bener kamu nyalain terus, ya habis data kamu. Makanya hari-hari ini kan provider-provider sering ngasih tahu kan, free data untuk apa? YouTube, free untuk sosial media. Free, sekarang free. Zaman dulu enggak free bang. Zaman dulu bayar. Jadi kalau saya enggak closing, itu sedot semuanya. Habis itu data kamu. Diambil namanya Instagram, Facebook. Kalau zaman dulu ada Friendster. Habis itu. WA yang kamu kamu pergunakan itu nyedot data enggak sih? Nyedot data saudara. WA itu nyedot data. Makanya hari-hari ini, apa nih Tuhan? Kita harus bersekutu, rest, saat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu luar dalamku. Apa nih Tuhan? Yang membuat aku kehabisan energi. Apa nih Tuhan? Yang membuat aku kehabisan bensin. Apa nih Tuhan? Yang membuat hatiku kok enggak selalu damai sejahtera terus. Apa ini? Ngerti saudara sampai sini? Matius 11 ayat 26. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku. Ini Tuhan yang ngomong loh. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Tuhan janjiin apa? Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Handphonemu nggak lambat lagi, hidupmu nggak lambat lagi, karena hidupmu sudah di software update, hidupmu sudah di reset ulang, hidupmu nggak terseret-seret lagi. Amin. Yang kedua tadi saya sudah ngomong, connected with God. Yang pertama adalah rest, yang kedua adalah connected. Handphone aja tersambung sama penciptanya. iPad saya tersambung sama penciptanya. Mobil saya tersambung dengan penciptanya. Karena setiap 2 bulan, 3 bulan sekali harus masuk dealer dan diservis. Hari ini, masa saudara dan saya enggak tersambung dengan pencipta saudara? Connected with God. Yesaya 40 ayat 30 ayat. Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Orang-orang muda menjadi lesu dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Hari ini rest dan connected with God. Tetap download, tetap software update. Amin. Biar hidupmu dan hidupku tetap diperbarui hari demi hari.
Amin. Mari tutup Alkitabmu, tutup HPmu, kita berdoa. Kita mau nyanyi. Immanuel, Immanuel, kaulah kuatku. Bisa. Kuatan. Immanuel. Hari ini saya mengundang setiap kita. Mungkin hari ini hidupmu penuh dengan segala sesuatu. Atau mungkin bahkan aku gak ngerti loh. Aku ya bangun pagi, sekolah, pulang sekolah makan, les. Kalau hari Jumat datang, hari Selasa ada pelayanan. Tiap hari ya sekolah seperti biasa. Tapi aku gak tahu loh tujuan hidupku apa. Aku gak tahu loh mau kemana. Saudara, setiap handphone yang saudara pegang itu punya tujuan. Kursi ini diciptakan punya tujuan loh. Untuk apa? Untuk didudukin. Betul? Handphone ini punya tujuan loh. Untuk komunikasi. Untuk bisa baca. Karena smartphone. Apakah hidupmu dan hidupku adalah smart people? Pertanyaannya. Seringkali kita hanya mengatakan, ya ini handphone, bisa loh, ini buat ganjel, ini juga bisa. Ini buat apa ya? Buat tatakan bisa nggak? Ya bisa aja. Buat tatakan bisa? Bisa. Kursi ini buat ngelukain orang bisa nggak? Bisa, saya lempar ngelukain orang ini. Tapi dia nggak mengenapkan tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah, tujuan tempat kursi ini diciptakan adalah untuk duduk, untuk kenyamanan. Tapi seringkali kita ini nggak bisa kerja sama pencipta kita. Kita pengen sok pinter. Aku pengen apa yang aku mau. Ini kursi ngomong, saya nggak mau didudukin, saya maunya dilempar. Yoedan. Handphone saya nggak mau jadi alat komunikasi. Ini dilempar ke orang sakit gak nih? Sakit. Pernah tahu, kalian pernah nonton apa itu? Saya salah satu John Wick. Ada yang pernah nonton John Wick? Coba angkat tangan yang pernah nonton John Wick. Itu apapun bisa buat bunuh orang. Bahkan buku ini bisa buat bunuh orang. John Wick. Pensil itu bisa buat bunuh orang. Mau hidup kalian seperti John Wick? John Wick ketiga terakhir gimana? Jalannya aja udah pincang John Wicknya. Mau hidup pincang-pincang? Itu film favorit saya. Ya saya sih ketawa-ketawa aja sih lihat film itu. Cuma itu bukan purpose, itu bukan tujuan hidupmu saudara. Tuhan menciptakan kalian spesial. Handphone ini buat bunuh orang juga bisa. Maaf kata ini buat bunuh orang bisa. Bikin orang buta juga bisa. Tapi itu bukan purpose, bukan tujuan handphone ini diciptakan. Hidupmu dan hidupku punya tujuan ilahi. Mari temukan tujuan ilahi dalam hidupmu. Langkah pertama, rest. Hidup di dalam Kristus. Hari ini berapa banyak yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Raja dalam hidupmu. Engkau mungkin pernah, oh saya dari kecil sudah terima Yesus. Saya sudah Kristen, KTP engkong saya Kristen, akte lahir nggak ada lah, akte lahir nggak ada agamanya di situ. KTP saya Kristen, saya dari kecil sudah di gereja. Tapi hari ini, ambil saat teduh sejenak. Apakah engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai Raja, sebagai Tuhan di dalam hidupmu? Itu penting saudara. Kalau engkau menjadi ciptaan baru, engkau pengen riset hidupmu, engkau harus terima Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Amin. Mari tutup matamu. Mari singer nyanyikan Immanuel, Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Biar dengan lembut kita mau berkata, harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. mari katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. mari sama-sama bangkit berdiri dan berkata, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. katakan Immanuel, Immanuel. Immanuel. Allah Engkau Tuhan beserta kami. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. kau kuatkan, Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. biar musik mengalun dengan pelan. Aku bertahan. Mari setiap kita yang engkau mungkin lupa, aku pernah nggak ya sudah terima Yesus Kristus sebagai juru selamat? Hari ini saya tantang ulang saudara. Saya mau mendoakan setiap kita. Mari terima Yesus Kristus sebagai Raja dan Tuhan di dalam hidupku. Engkau boleh taruh tangan kananmu di dada. Mari terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan minta hidupmu di reset ulang. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Engkau menjadi sesuatu yang baru. Dan saya percaya masa depan gilang gemilang akan menjadi bagianmu dan bagianku. Semuanya tutup mata di hadapan Tuhan saat ini. Mari komitmen ulang di hadapan Tuhan. Mari taruh kanan-kananmu di dada dan berkata, Yesus jadi Raja dalam hidupku. Yesus Kristus jadi Tuhan dalam hidupku. Mari jadi Tuhan atas hidupku. Dan mulai hari ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Karena Yesus ada di dalamku dan aku di dalam Yesus. Ini komitmenku, ini deklarasiku hari ini Tuhan. Mari jadi Tuhan atas hidupku.
Mari riset ulang hidupku Tuhan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari turunkan kedua tanganmu dan katakan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.